Oke, kita lanjut lagi ke part yang ketiga ya. Tapi anyways, aku ada yang agak lupa nih buat aku jelasin yang tadi apa namanya teh apa sih tadi usage yang gitu-gitu loh. Cara gampang buat ngafalinnya ya, cara gampang buat ngafalinnya. Biar kalian inget lah dikit-dikit gitu. Nah, nanti diulang-ulang lagi kok. Bentar, aku akan share screen dulu ya. Aku akan share screen di manakah dia berada. HD. Oh, hilang dia. Mana sih tadi? Ah, ini nih. Ini ya, sebelum kita latihan soal daya ikat norma. Yang pertama usage. Usage itu yang paling bawah, inget ya. Anggap aja jadi huruf U. U ya. Kebiasaan atau folkways. Ada folkways, FO. Anggap aja jadi UFO. U, usage, folkways. Nah, biasanya yang keluar tuh istilahnya, bukan kebiasaan atau apanya gitu ya. Tapi yang keluar itu adalah istilahnya, apakah usage-nya atau folkways-nya atau moresnya dan sebagainya. Nah, yang ini mores, custom ya. Gampangnya ingatnya adalah kata kuncinya UFO MC. Nah, ingat aja, UFO lagi main Minecraft. Anggap aja begitu, UFO ada alien lagi main Minecraft misalnya gitu. Jadi cara ngingetin gitu sih kalau aku sih ya, mungkin tiap orang bisa beda-beda cara ngafalnya. Tapi kalau aku kadang dengan menggunakan singkatan-singkatan kayak gitu jauh lebih gampang memahaminya. Ingat kalau usage masih celaan doang, masih julitan doang. Jadi netizen-netizen tuh yang suka komentar-komentar julid gitu ya, itu biasanya kalau nggak usage ya folkways kayak gitu. Ya nggak? Cuman usage itu lebih rendah tingkatannya, folkways itu lebih agak berat ya karena itu sifatnya udah teguran kayak gitu ya. Tapi ada yang lebih berat lagi yaitu MC. M dan C. C itu custom, adat istiadat. Mo, Mores, UFO, MC. Nah, jadi cara gampangnya gitu. Mores itu hukum, terkait sama hukum. Kalau custom adat istiadatnya. Ya, beda ya. Oke deh, kita coba untuk latihan soal ya. Langsung aja ke apa namanya latihan soalnya. Bismillah, yuk. Aku tampilkan dulu ya. Aku udah buat nih buat kalian. Ingat ada beberapa tipe soal ya. Ada tipe soal yang langsung dipilih aja, tapi ada juga yang soal tipe C nih. Aku ingetin lagi ya, kadang aku juga suka lupa kok. Ada 5 pernyataan, sorry, bukan bukan 4 ya. Ini salah nulis. Pilihlah jika 1, 2, dan 3 benar, berarti jawabannya A. Kalau 1 sama 3 doang yang benar, berarti jawabannya B. Kalau 2 dan 4 doang yang benar, berarti jawabannya C. Kalau 4 aja yang benar, berarti D. Kalau E itu kalau semuanya benar. Habis ini ada PR ya, nanti kerjain di kolom chat atau di kolom komentar. Oke, this is the first soal. Yang pertama, Ujang memiliki kebiasaan bersendawa dengan keras. Teman-teman Ujang kurang menyukai perbuatan tersebut dan sering menegurnya. Perilaku Ujang tersebut merupakan bentuk pelanggaran norma apa? Ayo, baru aja aku kasih tahu tadi ya. Bersendawa. Nah, kan udah jadi kebiasaan ingat. Ya, tapi jawabannya lebih dari satu nih, nggak ada ya. Kayaknya. Coba kita lihat dulu yuk. Ada custom, ada usage, ada mores, ada always. Yuk, coba kita lihat dulu. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Oke, aku masukin teks dulu. Custom, ingat custom itu apa? Kita tulis di sini adat istiadat. Nah, dia yang paling bawah ya, UFOMC. Nah, tapi dia ini. Aduh, tidak terlihat teksnya. Oke. Adat istiadat. Oke. Oke, kalau usage itu apa? UFOMC, usage. Yang pertama itu ya tadi ya, yang pertama. Yang pertama, coba apa sih istilahnya tuh yang pertama? Pokoknya yang pertama, tingkatan pertama kita tulis aja gitu ya. Itu suka lupa orang. Tingkatan pertama. Terus yang mores. Yang mores, UFOMC. Mores berarti yang ketiga. Berarti itu apa? Yo, berkaitan dengan hukum gitu ya. Kalau dia melanggar ya hukum. Sementara ada folkways. Kalau folkways itu ingat kebiasaan.
Nah, ya nggak, kita pakai kata-kata yang gampang-gampang aja gitu ya. Nah, berarti kalau jawabannya lebih dari satu, berarti jawabannya apa? Silahkan di-post dulu. Ding, ding, ding. Nah, iya, jadi jawabannya adalah, ayo apa jawabannya? Jawaban dari Kak Evelyn yaitu UFO ya, 2 dan 4. Jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4. Kalau 2 dan 4 berarti apa? Ada yang masih ingat? 2 dan 4 berarti apa? Kalau 2 dan 4 berarti itu adalah C ya, kalau nggak salah ya. C. Jawabannya sebentar aku cek dulu, aku salah. Sebentar. Mana sih tombolnya? Iya, C betul. 2 dan 4. Nice tuh kan. Kadang aku pun suka lupa kita perlu latihan ya, sering-sering latihan. Kayak gitu. Oke, aku clear dulu. Lanjut, kita masuk ke nomor 2 ya. Sip. Nilai sosial yang ada dalam masyarakat digunakan oleh seseorang sebagai titik-titik. Ingat nilai ya, bukan norma. Beda banget nilai dengan norma. Acuan untuk menilai mana yang baik dan buruk. Kita lingkarin dulu nih kata kuncinya ya. Nilai sosial. Oke, acuan untuk menilai mana yang baik dan buruk. Oke, I think this is good. Aturan. Kalau aturan itu norma ya. Pertimbangan pengambilan keputusan dalam bersikap dan perilaku. Sikap perilaku. Oke lah, bisa lah. Pemberian sanksi sosial. No, dia bukan ya. Berarti dia adalah norma. Ini norma, ya kan? Yang ini juga norma. Soalnya kan aturan ya. Kalau aturan kan berarti itu udah masuknya ke norma ranahnya. Kalau cuma pandangan, sikap, itu ya masuknya ke nilai. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Ayo, kalau 1 dan 3 berarti apa? Coba kita geser-geser lagi. Aduh, mana ya? 1 dan 3 berarti B ya. Maka jawabannya adalah B. Ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Teman-teman atau adik-adik lah sama saja. Oke, yang ketiga. Hukum adat yang dijalankan pada masyarakat suku-suku di Padang Papua dikategorikan sebagai titik-titik. Nah, silakan di-post dulu. Apa nih? Norma tidak tertulis, norma informal, custom, atau norma hukuman. Satu-satu kita bahas ya. Norma tidak tertulis, iya, karena emang nggak ditulis kan, apalagi di Papua. Informal itu artinya kekeluargaannya, berarti iya. Karena kalau formal itu berarti hukum, kan gitu. Custom, ingat, UFO, M, C. M itu Mores, C itu custom, di tingkatan yang paling tinggi. Oke, berarti dia betul, adat istiadat. Norma hukuman, tidak ada norma hukuman di sini. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan juga 3. Ya. Nah, kira-kira jawabannya berarti apa nih? Nah, kalau 1, 2, dan 3 berarti A, teman-teman. Iya, 1, 2, dan 3 berarti jawabannya adalah A. Easy ya, easy ya. Kalau kita udah tahu bedanya tuh udah jadi gampang, udah di luar otak gitu ya. Lanjutlah, kita nomor 4. Hapus dulu. Oke. Nah, beribadah, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Tuhan adalah contoh-contoh norma agama yang harus ditaati oleh para pemeluknya. Dengan demikian, norma agama itu bersifat apa? Relatif. Relatif itu apa artinya? Relatif itu artinya ya bisa berubah gitu kan. Bisa berubah. Kalau lagunya Taylor Swift, everything has changed gitu kan. Ya, perasaan itu antara kamu dan dia itu bisa berubah kapan aja gitu. Ya, dia ke kamu, kamu ke dia ya. Jadi kita move on aja loh. Jadi nggak bagus. Terus mutlak. Kalau mutlak itu kan berarti tidak bisa berubah ya. Ya berarti ya saklek di situ aja. S asa keek saklek ya. Nggak apa-apa tulisannya jelek, emang susah. Kemudian temporer. Temporer itu berarti apa artinya? Ayo, sementara ya, sementara saja gitu.
Kita kadang harus tahu nih istilah-istilah kayak gini nih. Kalau yang sering baca buku, baca koran, easy gitu ya. Tapi kalau belum juga nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Terus normatif, normatif itu kan berarti ya terikat dengan norma kan, atau sesuatu yang ada normanya kayak gitu. Berarti terikat dengan aturan, ya kan? Nah, kemudian ada juga koersif. Koersif itu artinya apa? Memaksa, ya, memaksa. Koersif itu. Nah, di mana jawaban yang paling tepat? Kadang di sosiologi itu memang ini ya, apa namanya? Ada jawaban yang paling tepat di antara yang tepat. Nah, jadi kita harus teliti, harus lebih melihat mana sih yang paling tepat jawabannya. Kalau relatif, agama itu relatif tidak relatif ya. Jadi kita silang dulu di sini. Mutlak, mutlak bolehlah kita simpan dulu. Temporer, temporer, tidak ya, tidak temporer, nggak nyambung. Normatif, oke, ada aturannya di situ. Tapi apakah mesti tepat? Kita simpan dulu. Koersif, agama itu kan memaksa, Kak. Iya betul, agama itu maksud seperti hukum ya. Nah, kita simpan dulu. Ada 3 pilihan nih, mana yang paling benar ya? Mutlak, normatif, atau koersif. Jawaban yang paling tepat menurut aku adalah mutlak, ya. Karena kan di sini ditulisnya harus ditaati ya. Kalau harus ditaati, ya berarti diikutin gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang adalah contoh-contoh norma agama yang bersifat memaksa. Nah, kalau bersifat memaksa mungkin jawabannya masih nyambung koersif kayak gitu. Atau bersifat memiliki seperangkat aturan. Kalau di soalnya dibilang memiliki seperangkat aturan, berarti ya normatif. Tapi kalau ini kan harus itu kan berarti must be, harus banget gitu kan, banget 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 ya berarti kita pilih yang ini mutlak ya, karena dia sakot kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, clear lagi. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 5, dalam menyampaikan pendapat kepada orang tua, seorang anak bersikap sopan santun saat berbicara. Hal tersebut menunjukkan bahwa norma sosial berisi apa? Ada aturan kepercayaan, sanksi, dan perintah. Ingat, norma sosial ya, bukan nilai. Oke, kalau di aturan, di norma ada aturan tidak? Ada. Yang kedua, kepercayaan. Ada kepercayaan tidak? Itu dinilai kepercayaan itu. Sanksi, sanksi ada nggak? Yes, sanksi ada. Kalau perintah, perintah ada nggak? Ada perintah juga, tapi kayaknya masih belum pas. Kalaupun misalnya iya di sini 1, 3, dan 4, itu nggak ada. Berarti kita pilih salah satu aja. Nah, berarti ini dicoret. Kalau 1 berarti pasangannya 3 kan? Oke, berarti jawabannya adalah 1 dan juga 3. Coba kita lihat ya, kalau 1 dan 3 berarti apa? A, B, C, apa D? 1 dan 3 berarti jawabannya adalah B. Ya, oke. Udah jelas ya adik-adik? Lanjut lagi. Kita ke nomor 6. Tenang aja, masih banyak. Masih banyak. Yang pertama, yang keenam, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan formal tanpa membedakan latar belakang, budaya, agama, suku, bahasa, dan daerah asalnya. Berarti sekolah menanami nilai apa nih? Ya, ini nilai ya. Ayo, nilai apa kira-kira? Kehidupan. Apakah tepat? Kayaknya nggak nyambung deh, Kak. Yes, nggak nyambung. Keberagaman. Ya, karena dia bilang tentang latar belakang ya. Nah, jadi keragaman. Berprestasi. Nggak ada kaitannya sama prestasi dan multikultural. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4, yaitu C. Iya. Ya, mudah-mudahan dipahami. Oke. Kadang kita cuma perlu seleksi-seleksi doang sih pakai logika. Yang ketujuh, akibat melakukan pelecehan seksual pada muridnya, seorang guru di kota X ditahan oleh polisi. Ingat apa nih? Dia diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaan serta dicemooh dan dikucilkan masyarakat. Waduh. Nah, gini, udah dia dipecat, ya nggak? Kemudian dia dicemooh dan dikucilkan. Waduh, dia melanggar norma apa kira-kira? Nah, jawabannya adalah apa? Kesusilaan dan kesopanan sih ya kalau menurut aku ya. Kalau hukum, dia juga ditahan sama polisi ya. Wow, dia juga ditahan sama polisi. Oke, ditahan oleh polisi ya di sini ya.
Oke, kira-kira di mana jawabannya? Ada 3 yang di checklist, kalau ada enggak ya? Nah, emang ada Kak yang jawabannya 1, 2, dan 3 itu apaan? Emangnya ada gitu kan? Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat lagi. Nggak ada ya, 1, 2. Ada 1, 2, dan 3. Berarti A ya jawabannya. 1, 2, dan 3. Kesusahan, kesopanan, dan hukum. Secara ini kesusilaan dia udah melanggar ya, karena dia melakukan pelecehan, melanggar nilai-nilai asusila, nilai-nilai kesusilaan. Kemudian kesopanan itu juga nggak sopan ya, di mana-mana ya guru melakukan pelecehan seksual ke muridnya pasti tidak sopan. Kemudian ada juga norma hukum, ya norma hukum ya karena dia ditahan sama polisi kayak gitu kasusnya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya, nomor 8. Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar dipicu oleh ketidaksiplinan pengguna jalan. Dalam rangka mengatur kelancaran, diperlukan apa nih? Nah, undang-undang, oke, emang perlu. Aparat yang tegas, perlu. Aturan yang ketat, perlu. Kesejahteraan aparat, ada nggak kaitannya? Nggak ada ya, itu hal yang lain lagi kalau kesejahteraan aparat. Kayak gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A. Gitu ya. Oke, insya Allah gampang dipahami ya. Lanjut lagi, nomor 9. Ketika diterangkan di kelas, semua siswa harus dia memperhatikan. Tapi ketika guru menyuruh untuk diskusi, para siswa harus bicara, menyampaikan pendapatnya. Dari contoh tersebut, maka nilai dan norma sosial sangat dipengaruhi apa nih? Waktu, apakah tempat, status, individu, atau masyarakat. Nah, kan ingat ya, ketika, kalau ketika itu kan berarti when, ya kan? When itu kan berarti terkait dengan apa? Dengan waktu, ya. Waktu. Nah, jadi kalau lagi ngomong gurunya ya udah diem. Tapi kalau diskusi ya jangan diem aja gitu. Karena kadang kan kalau di Zoom nih, ayo siapa nih yang di Zoom? Udah dibagi-bagi kelompok di breakout room gitu kan. Pas disamperin gurunya pada diem semua, tutup kamera lagi. Ayo, siapa yang kayak gitu? Ini ya, jadi dari contoh tersebut, maka nilai dan norma sosial sangat dipengaruhi oleh waktu. Ya, kenapa nggak tempat, Kak Evelyn? Karena kan yang dalam konteks ini bukan tempatnya yang dimaksud, yang diarahkan. Terus statusnya nggak ada kaitannya. Individu nggak ada, nggak, masyarakat juga enggak. Jadi yang paling tepat adalah waktu, kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Nomor 10. Yang merupakan salah satu karakteristik dari norma hukum adalah apa? Karakteristik dari norma hukum. Ingat ya, norma hukum. Nah, yang pertama, A, dibentuk oleh pemerintah. B, pemberian sanksi yang hanya memaksa sebagian anggota masyarakat. Sebagian. Apakah sebagian atau semuanya? Pasti semuanya ya, ini salah. Adanya lembaga formal yang bertugas menegakkan sanksi. Oke, tahan dulu. Untuk mengontrol dan mendominasi masyarakat. Ya, pada kenyataannya memang ada mungkin yang kayak gitu ya, tapi bukan itu, bukan mendominasi masyarakat, itu bukan fungsinya, sudah melenceng. Kemudian berasal dari tadi tradisi masyarakat juga bukan, kayak gitu. Karakteristik dari norma hukum. Memang dibentuk oleh pemerintah, tapi tidak semuanya juga ya. Maksudnya agak kurang pas aja gitu. Ya, jadi yang ini adalah jawabannya adalah C, adanya lembaga formal yang bertugas menegakkan sanksi. Karena emang fungsinya kan begitu ya. Harus ditegakkan sanksinya kepada siapapun dan dimanapun tanpa pandang bulu. Kayak gitu ya. Emang sih sosio itu emang agak normatif ya, nggak sesuai sama keadaan lapangan. Tapi kita yang penting kan sebenarnya kaidahnya gini ya, kita menjawab dengan benar sesuai apa yang diminta aja. Kalau kita kritisi mah banyak, habis gitu kan, habis banget. Karena yang namanya sosiologi dia ilmu ya, jadi kayak ilmu yang normatif banget gitu. Jadi kita dilurus-lurusin aja kayak gitu sesuai dengan konsep mereka, konsep sosiologi.
Kayak gitu ya. Yang penting kan kalian tujuannya mau masuk PTN kan. Berarti menjawabnya ya sesuai dengan jawaban kunci jawabannya kayak gitu. Ya. Oke. PR. Yeay, nggak kerasa kan udah masuk PR. Komen di bawah ya. Kak Evelyn mah nggak uploadnya setahun kemudian. Maaf ya, maaf. Aku baru sempat lagi, dan gak nyangka juga kalau kalian sebutuh itu sama materinya. Nanti kita bahas bab-bab yang lain ya. Sok, silahkan. PR-nya, soalnya adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, merupakan pengertian dari nilai sosial. Biasain ya, kalau mau ngisi soal, kalian tandain aja dulu, oh nilai sosial yang ditanya. Dari pengertian di atas, hal yang berkaitan dengan nilai sosial itu apa? Yang pertama, diterapkan melalui interaksi yang intensif, memiliki kekuatan mengikat dan sanksi, dapat mengaruhi kepribadian individu atau membatasi perilaku masyarakat. Nah, ini soal tipe C ya. Jawabannya bisa A, 1, 2, 3, B, 1 dan 3, C, 2 dan 4, D, D itu tadi kalau cuma 4 ya yang benar ya. Coba kita balik lagi dah ke yang itu, apa namanya, yang slide pertama. Nah, jika 4 saja benar berarti D, kalau semuanya benar berarti E, kayak gitu. Nah, silakan komentar di bawah ya. Makasih banyak udah mampir di channel ini ya. Silakan didukung supaya channelnya makin berkembang. Ini Kak Evelyn record-nya malam-malam ya. Karena khawatir zolim aja gitu kalau nggak dibagi ilmunya gitu ya. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Oke, makasih udah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, boleh juga kalau mau like videonya atau mau subscribe juga boleh. Ya, enggak juga nggak apa-apa lah. Namanya juga cuma iseng-iseng bikin aja supaya ada yang keluar gitu ya ilmunya. Karena kalau nggak dikeluarin sama Kak Evelyn, nanti nggak dikasih lagi sama Allah ya kan. Jadi mendingan dikeluarin, nanti dapat lagi yang baru dari Allah gitu. Ya. Ya, makasih banyak udah belajar. Wah, kalian tuh hebat banget ya, 1 jam juga kuat ya nonton video ginian, padahal ngomong-ngomong gak jelas gitu. Ya deh, makasih banyak ya udah hadir. Makasih banyak udah komentar dan juga ada like-nya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Bye.